Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Lebih Mukba. Di sini saya akan presentasi tentang betapa pentingnya atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ergonomi aplikasi darurat bencana. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu kesederhanaan pengguna, beban kognitif yang minimal, kecepatan respon aplikasi, dan kondisi ekstrim ketika sedang menghadapi bencana. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu satu, aspek ergonomi dari sisi lingkungan. Aspek ergonomi dari sisi lingkungan terdiri dari beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama yaitu kondisi fisik lingkungan, kondisi mental pengguna, kondisi demografis, dan kondisi infrastruktur. Contoh-contohnya yaitu kondisi fisik lingkungan, adanya sesuatu yang harus diperhatikan tentang pencahayaan yang minim. Yang kedua, kebisingan atau polusi suara. Yang ketiga yaitu cuaca ekstrim. Dalam kondisi mental pengguna, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh developer sebuah aplikasi, yaitu bagaimana sih para pengguna itu ketika stres, ketika panik, dan ketika konsentrasi terbatas. Yang ketiga, kondisi demografis, yaitu aplikasi harus bisa digunakan oleh oleh beragam usia dan juga beberapa orang yang keterbatasan fisik. Mengingat ketika bencana itu tidak memandang usia atau fisik siapapun. Yang ketiga yaitu kondisi infrastruktur. Pastikan tidak ada jaringan dan juga daya baterai aplikasi harus digunakan seminimal mungkin karena tidak adanya pasokan listrik. Oke, selanjutnya yaitu lingkungan fisik dan tantangan dan solusi. Dalam kondisi ergonomi fisik lingkungan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pencahayaan yang minim. Pencahayaan yang minim antarmuka harus tetap terbaca dalam gelap. Yang kedua, kondisi bising, notifikasi alarm, dan getaran kuat visual. Jadi ketika terjadi bencana, aplikasi tersebut mengeluarkan notifikasi yang sangat keras dan juga getaran yang kuat. Yang ketiga ada cuaca ekstrim. Aplikasi harus dapat digunakan atau dapat bisa dioperasikan dalam cuaca atau kondisi yang ekstrim. Selanjutnya, ergonomi kondisi mental dan demografis. Mental penggunaan dan demografis. Kondisi mental yaitu stres atau panik. Jadi aplikasi tersebut harus menggunakan navigasi yang sesederhana mungkin. Dan juga keterbatasan konsentrasi. Aplikasi tersebut harus singkat dan jelas. Jadi gampang digunakan. Yang kedua yaitu kondisi demografis. Aplikasi tersebut harus harus dapat digunakan oleh berbagai macam usia, entah itu balita ataupun lansia. Yang ketiga yaitu aplikasi tersebut harus support terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, toleran terhadap fisik seseorang yang kurang. Yang ketiga, kondisi tentang infrastruktur, tidak adanya jaringan dan juga daya baterai rendah. Aplikasi tersebut harus dapat digunakan tanpa jaringan, pasti, karena pas bencana yang tersebut pasti tidak ada jaringan. Yang kedua yaitu daya baterai rendah. Aplikasi harus hemat baterai, mengingat tidak adanya pasokan listrik yang tersedia atau terbatasnya listrik yang tersedia. Ergonomi dari sisi sistem. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu antar muka pengguna atau UI, alur interaksi, terus antar muka pengguna, tombol darurat harus besar, UI sederhana, warna jelas, warna merah untuk tombol darurat. Yang kedua, alur interaksi, minim langkah
Jadi aplikasi tersebut tidak terlalu bertele-tele ketika menggunakan. Yang kedua, umpan balik instan. Jadi ketika kita meminta bantuan atau memencet tombol bantuan itu langsung memberikan feedback instan dari aplikasi tersebut, entah itu panggilan terhadap uh, badan penanggulangan bencana atau orang lain yang di sekitar yang bisa dihubungi gitu. Yang ketiga dalam alur interaksi itu pencegahan kesalahan. Jadi karena pas bencana itu orang-orang pada stres atau panik, jadi kemungkinan salah pencetnya itu besar. Jadi aplikasi tersebut itu harus toleran terhadap uh, kesalahan pencet gitu. Selanjutnya ergonomi kognitif dan fisik. Ergonomi kognitif, beban mental rendah, informasi penting yang harus diprioritaskan, bahasa yang jelas. Dari ergonomi fisik, yaitu aplikasi tersebut harus mudah dioperasikan dan respon sentuhan itu harus cepat. Selanjutnya itu kendalaan sistem. Keandalan sistem itu berarti harus diperhatikan seperti contohnya keakuratan lokasi, ketersediaan sistem tinggi, keamanan data. Jadi aplikasi tersebut itu harus memiliki respon cepat. Jadi biar cepat menemukan lokasi orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, ketersediaan sistem tinggi. Aplikasi harus selalu berfungsi karena ketika terjadi bencana itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kalau misal aplikasi tersebut tidak bisa digunakan, ya bahaya. Jadi aplikasi tersebut harus selalu berfungsi. Yang ketiga, keamanan data. Walaupun ini aplikasi darurat bencana, keamanan data pengguna itu harus tetap diprioritaskan juga karena nantinya itu melindungi data-data penting si pengguna. Sumber-sumber yang saya dapatkan untuk ergonomi lingkungan, kondisi fisik lingkungan. Jadi ergonomi lingkungan yang mengacu pada kondisi fisik lingkungan, saya mencari referensi dari sumber artikel yang berjudul Understanding Situational Disabilities, Impaired Users or Impaired Condition oleh Sears A. Lin M. dan Ceko. Jadi desain aplikasi bencana itu harus memitigasi dari dampak dan situasional impairments atau bisa disebut juga kecacatan situasional yang desain aplikasi bencana harus memitigasi dari dampak dan situasional impairments atau kecacatan situasional yang dijelaskan oleh Sears Lin dan Ceko. Kondisi fisik lingkungan menuntun antar muka dengan kontras visual tinggi dan notifikasi multimodal. Selain itu, faktor cuaca ekstrim dapat mengganggu layar sentuh sehingga sistem harus memiliki toleransi kesalahan. Yang kedua yaitu mental pengguna. Di sini saya mencari sumbernya dari judul artikel Cognitive Load Theory, yaitu tentang navigasi sederhana saat panik. Dalam situasi darurat, pengguna mengalami tekanan psikologis yang menyebabkan penyempitan fokus. Mengacu pada teori Sweller, kapasitas kerja memori manusia menurun saat panik. Maka dari itu navigasi harus dirancang sesederhana mungkin. Selanjutnya yaitu kondisi demografis. Di sini saya mencari referensi dari artikel yang berjudul Creating Inclusive Environments. Ya. Kondisi demografis ini mengacu pada beragamnya usia dan keterbatasan fisik. Aplikasi bencana harus menerapkan prinsip menerapkan prinsip universal design untuk mengakomodasi keragaman demografi pengguna, mulai dari variasi usia, entah itu balita atau lansia, hingga keterbatasan fisik. Hal ini penting karena bencana dapat menimpa siapapun. Antarmuka harus fleksibel bagi kelompok lansia maupun
anak kecil. Selanjutnya yaitu dari segi infrastruktur, mengacu pada tidak adanya jaringan dan daya baterai rendah. Saya mencari referensi dari artikel yang berjudul Internet of Things for Disaster Management, State of the Art and Prospect oleh Ray PP. Dari sisi infrastruktur, kendalaan aplikasi diukur dari kemampuan beroperasi saat jaringan terputus. Literatur mengenai manajemen teknologi bencana menekankan krusialnya efisiensi energi, mengingat akses listrik yang sering terputus. Oleh karena itu, aplikasi harus dioptimalkan dengan berjalan pada mode daya rendah atau low power mode agar dapat bertahan hidup selama mungkin di perangkat pengguna saat kondisi kritis. Selanjutnya yaitu sumber dari ergonomi sistem dan ergonomi kognitif. Sumber-sumbernya saya mencari untuk UI atau tampilan darurat, alur interaksi, ergonomi kognitif atau ergonomi interaksi. Untuk UI mengacu pada tombol darurat besar, layout yang sederhana dan warna yang jelas. Saya mencari referensi dari judul artikel The Information Capacity of the Human Motor System in Controlling Amplitude of Movement oleh Fitz PM. Perancangan UI, khususnya tombol SOS atau tombol darurat, harus mengacu pada hukum Fitz. Hukum ini menyiratkan bahwa memperbesar ukuran tombol akan mempercepat waktu reaksi akurat yang sangat vital saat tangan gemetar dalam bencana. Jadi tombol SOS yang sangat besar itu sangat penting ketika bencana terjadi. Selanjutnya yaitu alur interaksi. Saya mencari sumber untuk bagian alur interaksi mengacu pada minim langkah, feedback instant, error prevention. Judul referensi artikel yang saya cari yaitu berjudul Usability Heuristics for User Interface Design oleh Nelson J. Nah, berdasarkan prinsip heuristik Nelson, alur interaksi dalam aplikasi kritis harus meminimalkan jumlah langkah menuju fungsi utama. Sistem juga wajib memberikan feedback instan atas setiap tindakan pengguna untuk memberi kepastian, kejelasan, serta dirancang dengan mekanisme pencegahan kesalahan agar pengguna tidak melakukan tindakan fatal secara tidak sengaja di tengah kepanikan. Jadi aplikasi tersebut harus serba bisa, minim langkah, umpan baliknya harus instan, pencegahan kesalahannya juga harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu ergonomi kognitif. Di sini mengacu pada beban mental yang rendah, informasi penting harus diprioritaskan. Jadi saya mencari sumber dari artikel yang berjudul Situational Awareness. Untuk mendukung ergonomi kognitif, tata letak informasi harus memprioritaskan data yang paling krusial guna menjaga situational awareness pengguna. Bahasa yang digunakan harus bahasa alamiah yang jelas dan bebas dari jargon teknis sehingga meminimalisir beban mental pengguna dalam situasi bencana. Selanjutnya yaitu ergonomi interaksi. Mengacu pada mudahnya aplikasi dioperasikan, respon sentuhan cepat. Sini saya mencari sumber dari artikel yang berjudul mohon maaf Bapak, tadi ada sedikit kendala, ternyata videonya hilang untuk yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 yaitu adalah sumber dari ergonomi interaksi. Saya mengambil referensi artikel yang berjudul The Zoom Zone Designing for Mobile User oleh Hubert S. Jadi dari segi ergonomi fisik perangkat, aplikasi harus dirancang mudah dioperasikan dengan satu tangan. Tata letak tombol SOS harus di jempol. Jadi aplikasi darurat bencana itu nantinya ketika
menggunakan itu tinggal langsung seperti ini. Nah, jadi langsung kepencet tombol SOS tapi tidak tapi tetap memperhatikan toleransi kesalahan ketika salah memencetnya itu. Jadi kurang lebih sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.